Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Rekan-rekan damkar, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hadir bersama kita juga Profesor Fatma Lestari dari Indonesia. Selamat bergabung, Prof. Apa kabar? Prof. Fatma, apa kabar? Selamat bergabung, Prof. Suaranya belum terdengar, Prof. Masih di mungkin ya. Ya, selamat pagi Pak. Monggo silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, alhamdulillah juga pada pagi hari ini beserta kita sudah juga Bapak Kepala Dinas Penyelamatan Polres Jakarta, Bapak Satya Hadi Gunawan. Selamat pagi, Pak Kadis. Apa kabar, Pak? Udah Pak, harus dari dia di face yuk. Sudah. Ya, selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Saiful, selamat pagi para rekan-rekan damkar, seluruhnya anggota pemadam kebakaran yang saya cintai dan saya banggakan. Dan yang saya hormati Prof. Fatma, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Salam sehat selalu Pak Kadis. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita terjadwal, hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan analisa pemetaan risiko kebakaran berbasis wilayah manajemen kebakaran. Nah, ini sudah direncanakan dan kegiatan ini adalah kerjasama antara Universitas Indonesia melalui Disaster Risk Reduction Center dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta. Nah, hari ini kita akan sosialisasikan terlebih teman-teman yang ada di sektor nanti apa sih harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan nanti kita akan dengarkan arahan atau paparan dari Prof. Fatma dari Universitas Indonesia. Perlu dilaporkan Pak Kadis bahwa kegiatan ini alhamdulillah saat ini diikuti kurang lebih 136 peserta, terdiri dari dari seluruh sektor yang ada di kita di DKI Jakarta, terdiri dari anggota Proton dan anggota RU dan yang sudah bergabung beserta kita pada pagi hari ini. Baik, kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita, sosialisasi kita ini tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua, memberikan pemahaman untuk kita dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan risiko kebakaran yang berbasis manajemen atau wilayah manajemen kebakaran. Baik, sebelum paparan atau arahan dari Prof. Fatma, terlebih dahulu marilah kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas, dan untuk itu kami persilahkan Pak Satya Hadi Gunawan untuk memberikan arahannya ke kita semua. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan Pak Kadis. Dari sananya Pak. Pak Kadis ya. Suaranya belum terdengar Pak Kadis. Ya, sekarang gimana Pak Saiful? Ya, sudah Pak. Sudah Pak Kadis, betul. Cukup jelas Pak. Silakan Komandan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Fatma dari DRRC UI yang telah hadir bersama kita, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh jajaran pemadam kebakaran DKI Jakarta yang hadir pada saat ini, para Danton, para Danru, atau yang para Kasektor yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat. Yang paling penting adalah kesehatan nih sekarang saat ini. Mudah-mudahan seluruh jajaran pemadam kebakaran terus semangat melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19, dan mudah-mudahan DKI Jakarta semakin menurun angka penyebaran COVID-nya. Yang seluruh jajaran, jadi ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa kita dan Prof. Fatma yang mewakili dari DRRCC dari UI yang telah hadir, sebenarnya pembahasan sudah lama. Jadi pada prinsipnya saya ingin memberikan pemahaman juga kepada seluruh jajaran bahwa selama ini kita masih belum memiliki data atau mapping wilayah di DKI Jakarta kaitan dengan daerah rawan kebakaran. Padahal kita ketahui bersama bahwa menentukan daerah rawan kebakaran di DKI Jakarta itu sangatlah penting sebagai bagian dari kinerja kita. Tidak mungkin juga kalau misalkan kita tidak memiliki wilayah mana. Sampai saat ini Kasektor atau Danton Danru pun di wilayah kerjanya itu tidak tahu mana yang memang wilayah kerja yang menjadi rawan kebakaran. Sedangkan indikator kinerja yang dimiliki oleh pemadam kebakaran, bagaimana menurunkan angka rawan kebakaran. Nah, saya berharap kegiatan yang kita jalin bersama dengan DRCC dari UI bersama Prof. Fatma dan rekan-rekan, terima kasih banyak. Beliau nih, Prof. Fatma ini sangat membantu kita nih kaitan dengan menentukan rawan kebakaran di DKI Jakarta dengan indikator-indikator atau variabel-variabel yang sudah disepakati. Nah, saya berharap ke depan para seluruh jajaran bisa mengimplementasikan, bisa membantu untuk menyebarkan kuesioner kepada para RW kaitan dengan daerah rawan kebakaran. Nah, nanti setelah itu para Danton bisa berkoordinasi dengan para lurah dan para RW. Saya kan sudah menetapkan kelurahan binaan dan RW binaan. Nah, itu ditolong dimanfaatkan untuk penyebaran kuesioner ini. Ini sangat penting karena kuesioner yang nanti akan disampaikan oleh para masyarakat, Pak RW, kaitan dengan daerah rawan kebakaran, ini akan menjadi basic kita untuk penyusunan rencana induk strategi proteksi kebakaran. Nah, itu yang paling penting. Jadi nanti teman-teman tolong optimal bagaimana menanyakan kepada Prof. Fatma kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke masyarakat. Mungkin ada yang kurang jelas, apa-apa saja. Nanti mungkin yang saya dengar sih ada 17 pertanyaan hasil dari pembahasan dari pihak UI dan dari pemadam kebakaran. Kemarin sudah beberapa kali rapat dan sudah ditentukan hasilnya, variabel-variabel apa saja yang diperlukan untuk menentukan daerah itu rawan kebakaran atau tidak. Nah, ini juga menjadi hal yang penting nih ke depan. Saya juga akan memiliki konsep kaitan dengan pembinaan teritorial. Teman-teman harus pahami semua bahwa manajemen wilayah kebakaran itu mencakup ke tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan tingkat RW. Jadi Kasektor sebagai first safety manajernya wilayah, dia harus tahu wilayah-wilayah mana saja yang menjadi rawan kebakaran. Nah, itu yang menjadi indikator kinerja bagaimana dia bisa menurunkan yang tadinya rawan kebakaran menjadi tidak rawan kebakaran.
kalau mereka tidak memiliki data itu yang hari ini kita bahas, maka mereka pun tidak akan bisa melakukan pengembangan atau melakukan hal yang tadinya yang rawan menjadi tidak rawan. Nah, indikator-indikator itu menjadi dasar bahwa menjadi kriteria bahwa wilayah itu dinyatakan rawan kebakaran atau tidak. Nah, ini yang dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi akan disampaikan, kuesioner yang akan disampaikan ke masyarakat, itu menjadi dasar kita menentukan daerah rawan kebakaran atau tidak, dan itu menjadi dasar juga bagian dari kinerja kita untuk menyelesaikan daerah itu agar tidak jadi rawan kebakaran lagi. Nah, hal ini sangat penting karena ke depan PR kita akan banyak gitu. Ini menjadi database pertama menentukan lokasi rawan kebakaran, otomatis ada Kemendagri yang menentukan adanya relawan kebakaran. Nah, ini menjadi indikator. Kemudian nanti adanya pembentukan satpel di tingkat kelurahan. Saya punya konsep Danton-Danton nanti akan menjadi satpel di tingkat kelurahan. Kita ketahui bahwa jajar secara organisasi kita baru sampai di tingkat kasektor, belum sampai di tingkat kelurahan. Nah, mungkin ke depan para Danton itu nanti akan menjadi bagian dari satpel di kelurahan. Karena secara organisasi kita sudah ada, hanya kita mau menempatkan kurang personilnya. Nah, ke tahun depan kemungkinan kita akan penambahan PJLP. Nah, kemudian Danton kita turunkan menjadi satpel di tingkat kelurahan. Otomatis grade Anda akan naik tuh, sebagai Danton akan menjadi satpel di kelurahan. Nah, satpel kelurahan itu daerah-daerah yang rawan kebakarannya dulu. Nah, inilah yang menjadi dasar nanti dengan Propatma dan rekan-rekan dan kita semua ya kan menentukan hasil dari kuesioner yang dibagikan oleh ke masyarakat, nanti diolah oleh Propatma mana saja daerah-daerah rawan kebakaran itu. Nah, itu bisa menjadi dasar pembentukan satpel di tingkat kelurahan. Karena kan kita juga ya, kita sadari bahwa kita kurang personil. Kalau misalkan Danton kita turunkan, ada 264 kelurahan, kita Danton ABC 44 kan, 44 kecamatan kali 3 tuh. Jadi kalau dibagi daerah rawan kebakaran mudah-mudahan cukup itu. Sementara itu, tapi ke depan akan terisi semua menjadi satpel, andaikan adanya penambahan tenaga operasional PJLP gitu. Karena ya itu harus seiring, jangan sampai nanti kita turunkan ke tingkat kelurahan, tapi di pasukannya kita kekurangan. Makanya tahun depan, insya Allah saya akan usulkan untuk kaitan dengan penambahan PJLP, seiring juga dengan pembentukan satpel. Nah, ini data basic ini sangat penting. Pertama, kaitan dengan itu. Kedua, juga kaitan dengan sarana prasarana. Misalkan yang kita ketahui bersama lah, APAR ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, APAR itu mau dikasih kemana? Nah, ini menjadi dasar. Berarti kan APAR kita prioritaskan untuk daerah-daerah yang rawan kebakaran yang nanti kita akan tentukan bersama dengan Propatma dan timnya dari UI. Jadi sekali lagi saya berharap kepada seluruh jajaran ini serius dan tidak main-main, dan ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita bisa menjadi dasar tolak ukur kinerja kita untuk menurunkan daerah rawan kebakaran di DKI Jakarta. Otomatis kalau sudah ada pembinaan di daerah rawan kebakaran, maka upaya untuk menurunkan frekuensi kebakaran di DKI Jakarta itu akan signifikan. Nah, ini sudah terjadi nih, sudah terjadi. Kita sudah sering melakukan pemberdayaan di masyarakat dengan sosialisasi ke masyarakat, dengan woro-woro. Frekuensi kebakaran di tahun lalu itu menurun 31,1%. Sekarang saja dari Januari sampai dengan April itu sangat menurun lagi. Dari yang kemarin sudah menurun lagi. Mudah-mudahan ya ke depannya sampai dengan akhir tahun ini ya semakin menurun lagi. Nah, itulah yang mungkin menurut saya pada seluruh jajaran harus memahami bahwa Anda itu memiliki wilayah kerja, manajemen wilayah kebakaran, yaitu tingkat kecamatan, kelurahan, dan RW. Selama ini Anda pasti berpikiran bahwa kesiapsiagaan dan pada saat penjagaan saja. Tapi pembinaan teritorialnya belum kita mainkan lah.
Nah, ini mudah-mudahan menjadi dasar ke depannya untuk kita bisa melakukan langkah-langkah kaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka rawan kebakaran, wilayah-wilayah rawan kebakaran, dan manajemen wilayah kebakaran berfungsi dengan baik apabila ada struktur organisasi dan personel yang kita tempatkan di tingkat kelurahan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Prof. Prof. Fatma ini luar biasa. Beliau saya terus terang sebagai kepala dinas malah minta tolong sama Prof nih, Prof. Fatma selama ini. Jadi teman-teman harus paham nih, bukannya Prof. Fatma ngambil sesuatu dari ini, tapi saya justru yang minta tolong kepada Prof. Fatma untuk dibantu gitu. Makanya alhamdulillah Prof. Fatma beliau sangat concern terhadap hal ini. Jadi ya kita tinggal membantu mengumpulkan data, kemudian nanti kita serahkan ke Prof. Fatma, nanti Prof. Fatma bisa mengolah data itu, menentukan mana saja daerah rawan kebakaran. Mungkin itu saja Pak Saiful yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat bertugas. Mudah-mudahan kita bisa kinerja kita lebih baik lagi dan kita bisa membuktikan bahwa kinerja kita dirasakan oleh masyarakat di DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, luar biasa arahannya dan sehat selalu Pak Kadis. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, tadi sama-sama kita dengarkan arahan dari Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta yang menyampaikan betapa pentingnya pemetaan rawan kebakaran di Provinsi Jakarta dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan kebakaran yang ada di Jakarta terkait dengan rencana bagaimana untuk melaksanakan program-program dalam rangka untuk menurunkan frekuensi kebakaran yang ada di Jakarta. Baik, perlu disampaikan Prof bahwa pagi hari ini kita sampai dengan pukul 11 nanti sesinya yang akan kita laksanakan adalah nanti dimohon Prof Fatma untuk memberikan penjelasan arahan kepada kita semua terkait dengan nanti pelaksanaan untuk proses kegiatan pemetaan atau analisa pemetaan risiko kebakaran berbasis UMK. Nah, perlu disampaikan bahwa peserta sosialisasi ini terdiri dari rekan-rekan anggota damkar yang ada di tingkat sektor, ya, terdiri dari para kepala peleton, kepala guru, dan mereka nanti yang akan terjun langsung berkolaborasi, berinteraksi dengan lingkungan kelurahan dan RW dalam rangka untuk penyebaran angket yang harus diisi oleh para RW yang ada di DKI Jakarta. Nah, untuk itu untuk memanfaatkan waktu rekan-rekan sekalian, marilah kita dengarkan paparan arahan dari Prof Fatma terkait dengan rencana kegiatan pelaksanaan analisa pemetaan risiko kebakaran. Nah, ini penting untuk kita sama-sama simak karena apa yang harus kita lakukan pada saat pelaksanaan itu pagi hari ini kita akan dapatkan arahan atau penjelasan dari Prof Fatma. Untuk itu dipersilakan Prof untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih banyak Pak Satriadi, kemudian ini Pak, mohon maaf Pak Saiful, ya terima kasih banyak. Ya, salam kenal Bapak Ibu sekalian, saya Fatma Lestari dari Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia atau biasa disingkat DRRC UI. Ya, terima kasih tadi arahan dari Pak Kadis, Pak Satriadi, terima kasih banyak Pak kerjasamanya yang luar biasa. Kami memahami bahwa permasalahan kebakaran di DKI Jakarta ini perlu kita kroyok, perlu kita lakukan gotong royong. Karena memang permasalahan di DKI Jakarta ini tentunya kan sangat bervariasi ya, dan tantangannya juga sangat banyak. Saya perkenalkan juga di sini ada tim kami dari DRRC UI, ada selain saya sendiri ada Mbak Debbie, kemudian ada Mbak Anissa, dan juga ada Mbak Devi, barangkali yang sudah join juga, ada Mbak Fitra, mahasiswa saya, dan juga rekan-rekan dari DRRC lainnya.
Selamat semuanya. Iya, terima kasih. Mbak Debbie, apakah bisa dibantu sharing atau dari saya? Barangkali. Materi. Baik, Kos akan membantu untuk menampilkan ini, Prof. Paparannya. Oh, dari Pak Denny ya? Pak Denny Baskoro yang akan. Baik, monggo. Ya. Ya. Bisa, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ya, betul. Terima kasih banyak, Pak. Boleh screenshot ya, Pak? Slideshow maksud saya. Slideshow, silakan, Prof. Oh ya, baik, terima kasih banyak. Baik, sesuai arahan dari Pak Kepala Dinas tadi bahwa hari ini kita akan melakukan sosialisasi bagaimana kita melakukan pemetaan risiko kebakaran lingkungan berbasis wilayah manajemen kebakaran atau kita kenal sebagai WMK. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa penyebab dari kebakaran ini kan sangat bervariasi. Oleh karena itu kita perlu melakukan pemetaan risiko ini agar kita mengetahui risiko apa saja yang dihadapi di suatu lokasi tertentu. Oke, next slide. Sehingga tujuan dari pemetaan risiko kebakaran lingkungan ini ada beberapa hal, yaitu kita ingin mengidentifikasi, boleh next-nya Mas? Ya, ingin mengidentifikasi faktor-faktor risiko apa saja yang ada di suatu wilayah. Pak Kadis memberikan arahan pada waktu itu adalah beliau ingin mengetahui sampai tingkat RW. Jadi Bapak Ibu direncanakan ketika nanti kita melakukan pemetaan ini, maka kita bisa mengetahui faktor risiko apa saja yang ada di RW tersebut. Apakah risiko tertingginya berasal dari aktivitas warga yang ada di situ? Misalnya ada kegiatan bengkel, ada kegiatan warung, atau ada kegiatan home industry barangkali, atau pasar ya yang di situ mungkin barangkali ada begitu. Atau bahaya-bahaya lainnya, mungkin di situ ada industri atau toko kimia yang menyimpan bahan-bahan B3 atau bahan-bahan mudah bahan-bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini adalah tahap awal di mana kita mengidentifikasi terlebih dahulu faktor risikonya, agar ketika kita mengelola, kita tidak berhadapan kepada hal yang tidak kita ketahui faktor-faktor risikonya. Nah, selanjutnya melakukan kajian dan analisis risiko kebakaran lingkungan berbasis wilayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa berbasis wilayah? Agar kita mengetahui di wilayah Bapak Ibu sekalian, di wilayah kita, itu ada faktor risiko apa saja, ada aktivitas apa saja yang berbahaya, dan bagaimana kerentanannya, tingkat kerentanannya itu apakah tinggi atau rendah. Mungkin kalau lokasinya itu adalah katakan sebagian besar wilayah konservasi, danau, ataupun hutan kota, begitu. Maka otomatis tingkat risikonya menjadi rendah. Tetapi ketika misalnya kepadatan penduduk di situ sangat padat, kemudian material bangunannya itu sangat mudah merambatkan api, sangat mudah terbakar, bahkan ditambah di situ ada home industry yang menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar, maka menjadi tinggi tingkat risikonya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pemetaan risiko kebakaran ini agar kita tahu persis bagaimana pengendalian yang terbaik. Dan kemudian memberikan rekomendasi untuk pengendalian dan mitigasi kebakaran di wilayah DKI Jakarta. Jadi rekomendasi ini nantinya bisa kita pakai Bapak Ibu sekalian, gap mana yang perlu kita perbaiki agar gap tersebut kita isi. Tadi Pak Kadis memberikan arahan bagaimana menurunkan tingkat risikonya. Tentunya kita harus tahu dari sisi bahayanya mana yang bisa kita kendalikan. Apakah dari sisi kerentanannya kalau bisa kita kendalikan, atau apakah dari proteksi kebakarannya yang perlu kita tingkatkan. Nah, tanpa pemetaan risiko kita tidak bisa mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut. Kita tidak juga bisa mengetahui bagaimana mitigasi yang tepat sesuai dengan tingkat risikonya. Untuk daerah yang kategori risikonya rendah atau hijau, mungkin bisa kita prioritas kedua, tetapi menjadi prioritas pertama tentunya yang tingkat risikonya tinggi terlebih dahulu, yang berwarna merah. Kita bisa membuat prioritas
baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang, apa yang harus dilakukan. Next slide. Demikian Bapak Ibu tujuan dari pemetaan risiko ini. Nah, proses analisis risiko ini pertama-tama kita melakukan pendataan dan memperoleh informasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat risiko kebakaran. Kemudian dari situ kita nanti akan melakukan perhitungan dan menganalisis data. Kita juga akan melakukan interview dan diskusi kelompok dengan teman-teman Damkar dari level Sudin hingga sektor, dan juga kita melakukan kuesioner memperoleh data dari level RW, sehingga kita bisa mengetahui dari dua sisi, dari sisi data sekunder, data yang sudah tersedia, dari sisi teman-teman pemadam kebakaran, dan juga dari sisi masyarakat yang diwakili oleh RW. Kemudian selanjutnya kita bisa menyusun pemetaan daerah risiko kebakaran dan memberikan rekomendasi untuk program kerja. Jadi kalau misalnya di wilayah itu ternyata banyak terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar, maka program kerja di wilayah tersebut kita prioritaskan untuk mengedukasi yang menggunakan bahan-bahan mudah terbakar tadi, agar tidak salah penggunaannya. Atau kalau di situ ternyata rawan kebakarannya karena listrik, maka kita fokuskan pada program kerja untuk keselamatan penggunaan listrik. Jadi kita sesuaikan dengan risikonya, pemetaan risikonya. Oke, next slide. Nah, berikutnya Bapak Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan kebakaran. Next-nya. Mulai dari aspek potensi bahaya kebakaran di lingkungan yang dapat meningkatkan peluang terjadinya reaksi kebakaran, kemudian aspek potensi risiko dampak kerugian yang mungkin akan ditimbulkan kalau terjadi kebakaran, dan juga aspek kesiapan sistem kendali, keselamatan, dan proteksi kebakaran lingkungan. Jadi 3 hal inilah yang akan kita lihat dari sisi hazardnya, dari sisi bahayanya. Adakah aktivitas yang membahayakan? Adakah material-material yang berbahaya mudah terbakar? Adakah penggunaan api terbuka yang terdapat di situ? Misalnya kalau ada bengkel, apakah ada warung, atau apakah ada home industry. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita ketahui. Kemudian next slide. Oh ya, waktu saya sampai jam berapa ya, Pak Saiful ya? Ya, siap Prof. Paparannya diperkirakan sampai dengan pukul 10.45 Prof. 10.45. Oh baik, Ya, cukup banyak waktu ya Pak. Tanya jawab selama 15 menit, demikian Prof. Oh, siap, baik. Nah, kami merencanakan sampling ini adalah menggunakan stratified sampling. Jadi dari mulai level Sudin dan juga sektor, ini tujuannya kita mengambil data-data yang berhubungan dengan variabel yang nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Jadi misalnya kepadatan penduduk, tingkat kekumuhan, kemudian manajemen risiko terkait dengan proteksi kebakarannya, layanan pos damkar, akses pemadaman, dan seterusnya. Ini kita ambil dengan cara diskusi menggunakan file Excel atau tools untuk pemetaan risiko kebakaran di DKI Jakarta. Jadi dengan FGD atau focus group discussion dan juga interview. Ini untuk level Sudin dan sektor. Kemudian untuk level RW, kita sudah menyediakan kuesioner untuk pemetaan risiko kebakaran di tingkat RW. Jadi yang akan menjawab adalah Pak RW atau Kepala RW. Nah, dari data-data di berbagai level ini, dari mulai Sudin, sektor, dan juga informasi yang kita bisa peroleh dari Ketua RW, itu nanti akan kita lakukan validasi. Jadi misalnya menurut Sudin, oh risiko di sini menengah begitu. Tetapi menurut Pak RW karena mereka nggak punya relawan kebakaran, mereka nggak punya APAR, mereka juga hidrannya juga nggak ada sumber air. Kemudian tapi di situ aktivitas warganya luar biasa, ada bengkel, ada SPBU, ada kemudian ada home industry, ada menyimpan bahan-bahan mudah terbakar juga dalam jumlah cukup besar, bahkan mungkin ada depot. Menurut Pak RW, di RW saya ini luar biasa tingkat risikonya tinggi. Nah, apabila ada perbedaan seperti ini, maka kita akan lakukan validasi. Mana yang perlu kita
sesuaikan atau kita pastikan dengan misalnya melakukan observasi. Jadi kita sebut dengan metode validasi melalui triangulasi. Jadi dari 3 pihak, dari Sudin, sektor, dan juga dari RW, dan observasi. Nah ini insya Allah mudah-mudahan dengan metode seperti ini, data yang akan kita masukkan ke dalam pemetaan bisa menjadi lebih valid dan reliable. Oke, baik, next-nya. Untuk metode pengambilan data, kita melakukan tadi pengumpulan data-data sekunder, kemudian interview dan fokus group discussion bersama teman-teman Sudin dan sektor Damkar DKI dan kuesioner tingkat RW. Fasilitator UI sudah ada beberapa yang bergabung hari ini, dan data sekundernya meliputi sumber api, aktivitas berisiko, kepadatan penduduk, dan juga sistem proteksi kebakaran. Tim fasilitator nanti akan didampingi juga dari Damkar yang nama-namanya nanti akan diberikan. Oke, next slide. Baik, next slide. Awalnya kita berdiskusi ada 17 variabel, ya kurang lebih seperti ini. 17 variabelnya ada kepadatan penduduk, kegiatan rutin warga, kepadatan atau kerapatan bangunan, ada tipe konstruksi bangunan, dan seterusnya, hingga kemudahan akses operasional pemadaman. Instrumen ini sudah melalui beberapa kali diskusi dan juga kita saling memberikan masukan, dan saya alhamdulillah belajar banyak juga dari rekan-rekan Damkar. Kemudian next-nya, teman-teman Damkar juga mengusulkan ada 12 variabel, yang dari 17 variabel ini dengan berdasarkan pertimbangan ketersediaan data. Next slide. Sehingga dari 17 variabel kemudian direduksi. Nah, berikut ini adalah contoh kuesioner pemetaan risiko pada tingkat RW. Pada awalnya kami menyediakan ada 16 pertanyaan. Kemudian dari teman-teman Damkar kami diberikan masukan, Bu, ditambah 2 pertanyaan lagi. Sehingga totali sekarang ada 18 pertanyaan, yaitu dengan menambahkan rute evakuasi dan juga terkait dengan operasional pemadam kebakaran. Oke, next slide. Dan ini sifatnya linknya, kuesionernya dalam bentuk online. Jadi Pak RW tinggal klik linknya, kemudian mengisi di link tersebut. Nah, ini adalah usulan dari teman-teman Damkar, di mana ada 12 variabel untuk penambahan dari sisi hazard, itu aktivitas, kelistrikan, dan juga dari sisi vulnerability, kepadatan penduduk. Jadi kita diminta untuk mengklasifikasikan berdasarkan hazard, vulnerability, dan juga capacity atau proteksinya, yaitu dengan memasukkan SKKL atau MKKG, dan juga adanya partisipasi warga dan seterusnya. Sehingga kemudian ada next lagi, ada masukan juga dari teman-teman Damkar, yaitu ada 13 variabel. Di mana dari 13 variabel ini beberapa diantaranya ketika kita review, boleh next slide-nya Mas Pak Denny, ketika kita review ternyata ada beberapa data yang kemungkinan sulit untuk diperoleh. Next-nya, ada usulan 13 variabel, di mana beberapa diantaranya ternyata ada yang sama. Kemudian kami coba review, review dari 12 variabel, dan next-nya adalah 13 variabel ini, mana yang sama dan mana yang tumpang tindih. Boleh next slide-nya? Ya, nah ini usulan 13 variabel dari teman-teman Damkar, bahwa ternyata ada yang berwarna hijau ini ada variabel yang sama, sehingga kita coba gabungkan dan kita review kembali, sehingga pada akhirnya, next slide, kami berkesimpulan, dan ini alhamdulillah sudah disepakati dan sudah didiskusikan bersama teman-teman Damkar, beberapa diantaranya mungkin yang sudah sempat ikut pada waktu itu dengan diskusi bersama kami. Next slide. Sehingga pada akhirnya kami keluar dengan 22 variabel dan ada 3 kategori. Dari sisi hazard, terdapat aktivitas warga yang dapat memicu reaksi kebakaran, penggunaan listrik, penggunaan api terbuka, bahan berbahaya dan beracun atau B3, tapi kita fokuskan pada bahan mudah terbakar dan reaktif. Kemudian dari sisi kerentanan atau vulnerability, ini ada beberapa poin, kepadatan penduduk, sehingga kalau di wilayah yang tinggi kepadatan penduduknya, maka tingkat kerentanan jadi lebih tinggi.
kepadatan bangunan, kemudian kualitas bangunan dan tingkat kekumuhan, frekuensi kejadian kebakaran, luas area dan kerugian akibat kebakaran, perambatan api dan kualitas bangunan, serta ada tambahan juga, ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh dari sisi Posdamkar. Untuk manajemen risiko atau proteksi kebakaran, ada beberapa poin yang ingin kita kita kaji, yaitu jarak pemisah antar bangunan, SKKL atau MKKG, dan partisipasi masyarakat dan relawan kebakaran. Jadi di sini kita ingin melihat berapa persentase pencapaian implementasi dari SKKL atau dalam kurung kalau di situ gedung maka MKKG. Komunikasi darurat juga kita akan kaji, pemadaman dini, kelaikan Posdamkar, akses operasional Posdamkar, waktu tanggap Posdamkar, layanan Posdamkar, operasional pemadaman lanjutan dan ketersediaan sumber air pemadaman, kemudian akses pemadaman dan juga hindran kota. Jadi total semuanya adalah 22 variabel dengan 3 kategori hazard, vulnerability, dan juga manajemen risiko, dalam hal ini proteksi kebakaran. Rumus ini kita ambil dari peraturan kepala BNPB, di mana risiko merupakan gabungan antara hazard dan vulnerability atau kerentanan dibagi dengan pengendalian risiko. Dalam hal ini adalah proteksi kebakaran. Nah, mudah-mudahan dari 22 variabel yang sudah kami diskusikan bersama teman-teman Damkar ini sudah mewakili keseluruhan variabel hazard, vulnerability atau kerentanan, dan juga proteksi kebakaran. Insya Allah dalam hal ini kita sudah siap untuk melakukan pemetaan. Next-nya lagi. Ini adalah kuesioner online di tingkat RW, jadi sudah ada link yang kami sediakan, dan untuk FGD dengan Sudin dan sektor, ini sudah ada file Excel-nya yang tinggal diisi dengan 5 kategori dari risiko rendah, sangat rendah, hingga sangat tinggi. Sehingga apabila di situ dari 22 variabel tersebut diisi skornya sesuai dengan kriteria yang ada, maka kita bisa memperoleh skor untuk suatu wilayah, dan kita bisa memperoleh apakah skornya berada pada tingkat risiko tinggi, merah, sedang, ataupun rendah, begitu. Next slide. Oke, ini jadwal FGD, nanti bisa kita diskusikan kembali jadwalnya. Next slide. Ya, baik untuk Sudin maupun sektor, nanti silakan. Nah, harapannya hasil atau bentuk luarannya adalah berupa pemetaan hasil risiko ini. Misalnya di sebuah RW, ini nanti kita sampai tingkat RW ya, ini contoh saja sebuah wilayah RW warnanya merah, begitu. RW mana yang warnanya kuning, dan RW mana yang warnanya hijau. Nah, dari sini kita bisa prioritaskan untuk tingkat risiko yang sangat tinggi, misalnya merah gitu ya, maka itu menjadi prioritas utama kita. Dan kita bisa lihat dari 22 variabel tersebut, mana yang masih lemah, mana yang perlu ditingkatkan, sehingga nantinya ke depan Damkar bisa membuat program kerja sesuai dengan hasil pemetaan risiko ini dan sesuai dengan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Oke, next slide. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya mengundang teman-teman dari DRRC UI, barangkali ada yang mau menambahkan dari penjelasan saya, atau kalau mohon izin bisa di-share juga Pak Denny kalau masih ada waktu, Pak Saiful ya, boleh ya Pak? Siap. Ya, saya akan kirimkan ke Pak Denny file Excel-nya supaya teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk tools-nya atau instrumennya. Ini ya, Pak? Pak, Apakah ini Bro? baru saya kirim Pak, mohon diizin. Ini yang terakhir kita diskusikan, tapi kayaknya masih muter-muter gitu. Siap. Oh iya betul Pak Denny udah download ya dari grup ya. Terima kasih ya, betul yang ini Pak. Ya,
Jadi ini adalah yang 22 variabel yang sudah final kita diskusikan dan akan kita gunakan. Saya ambil contoh misalnya aktivitas warga hazard ya, untuk kategori hazard, yaitu terkait dengan aktivitas warga yang dapat memicu reaksi kebakaran. Ini kriterianya merupakan kegiatan warga. Pertanyaan yang akan kita ajukan adalah bagaimana aktivitas warga yang dapat memicu kebakaran di wilayah Bapak Ibu sekalian. Contohnya, apakah ada pekerjaan pengelasan, bengkel, memasak, rumah makan, warung, industri perumahan, atau dan lainnya. Nah, ini bisa kita peroleh melalui diskusi tadi, kemudian kalau ada data sekunder, dan juga observasi. Kategorinya mulai dari sangat rendah, risiko sangat rendah, sampai risiko sangat tinggi. Boleh agak ke kanan lagi, Pak? Ya, ini kami ambil referensinya. Kemudian lagi, next berikutnya lagi. Ini untuk kolom mengisi hasil observasi dan juga data sekundernya. Saya ambil contoh, misalnya di situ sangat tinggi, maka skornya adalah 5. Sedangkan kalau dari sisi persentase, karena total seluruhnya adalah 110 poin, kalau itu maksimal, maka ini adalah 4,5%. Gitu. Dan seterusnya, kita go through mungkin ke bawah, Pak Denny, mohon bantuan. Ya, di variabel hazard tadi ada beberapa subvariabel, antara lain penggunaan listrik, kemudian penggunaan api terbuka, dan juga bahan berbahaya dan beracun. Nah, masing-masing variabel tadi sudah ada bentuk pertanyaannya. Misalnya contohnya yang untuk B3, apakah terdapat kegiatan atau fasilitas yang memanfaatkan atau menjual atau menyimpan, menampung menggunakan material B3. Misalnya contohnya SPBU, SPBE, perpipaan yang mengandung bahan-bahan mudah terbakar lainnya ataupun depot. Ya. Nah, ini misalnya saya ambil sangat aman, jadi tidak ada fasilitas atau kegiatan yang memanfaatkan material B3. Jadi misalnya di RW tersebut memang nggak ada SPBE, nggak ada perpipaan yang lewat, dan seterusnya. Nggak ada juga yang menggunakan bahan-bahan material mudah terbakar. Atau cukup aman, terdapat satu fasilitas, namun kecil ya, hanya satu aja. Terus kurang aman, terdapat 2 fasilitas, sangat kurang aman, terdapat 3 fasilitas, dan tidak aman karena ternyata di situ ada SPBU, ada SPBE, ada perpipaan juga, bahkan juga ada depot. Jadi sangat luar biasa lah begitu ya. Dan seterusnya, itu untuk variabel hazard. Nah, untuk vulnerability atau kerentanan, ini kita lihat ada tentang kepadatan penduduk, ada kepadatan bangunan. Jadi sudah ada kriterianya dari sisi kepadatan penduduk, ini kita mengacu kepada standar SNI, padat sangat rendah hingga sangat padat. Kita kategorikan padat sangat rendah itu kalau nggak salah di bawah 100 jiwa per hektar. Mungkin untuk rumah-rumah yang sangat jarang atau jarak antara satu rumah dengan lainnya dan juga jumlah penghuninya sangat rendah, ini kategorinya padat sangat rendah. Padat rendah, padat sedang, hingga sangat padat, yaitu di atas 250 jiwa per hektar. Oke. Nah, boleh ke bawah lagi Pak Denny, mohon bantuan. Ya. Kemudian frekuensi kejadian kebakaran, ini seberapa sering terjadinya kebakaran, kemudian luas area dan kerugian ketika terjadi kebakaran, kemudian ada perambatan api dan kualitas bangunan. Nah, ada beberapa poin apabila tidak ada, maka itu bisa dicantumkan sebagai not available atau NA, not applicable atau NA. Sehingga variabel tersebut tidak kita hitung ke dalam proses scoring, dalam perhitungan scoring. Kemudian ada variabel nomor 11, kendala yang dihadapi Posdamkar. Ini kategorinya bisa tidak ada kendala yang berarti, kendala ringan, kemudian kendala sedang, dan seterusnya. Terdapat berbagai kendala sangat berat. Jadi misalnya bisa mempengaruhi operasional dari Posdamkar tersebut, mungkin kategori nomor 5. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Next-nya, berikutnya untuk sistem proteksi kebakaran atau manajemen risiko, ada variabel tentang jarak pemisah antar bangunan, pencapaian SKKL, MKKG, dan partisipasi masyarakat, dan adanya relawan kebakaran, ini kita juga masukkan, kemudian komunikasi darurat,
termasuk di dalamnya deteksi dan peringatan dini kebakaran, pelaporan cepat, dan seterusnya. Oke, ini ada pertanyaannya dan juga ada kategorinya. Oke, mungkin agak ke bawah lagi boleh, masih ada beberapa variabel, pemadaman dini, kemudian kelaikan posdamkar, akses operasional posdamkar, waktu tanggap posdamkar, ini kita bisa ketahui kalau memang bisa sudah ada catatannya, tapi kalau tidak ada maka bisa NA. Tapi alangkah baiknya apabila waktu posdamkar ini bisa kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Coba mungkin boleh dilihat ke kanan. Idealnya adalah kalau standar internasional sebetulnya kurang dari 4 menit, yaitu kategori sangat cepat. Sesuai standar ini saya ambil dari internasional Bapak Ibu, 4-5 menit cukup, 5-10 menit kurang, 10-15 menit tidak sesuai standar, di atas 15 menit. Standar di Indonesia 15 menit, maka saya taruh di, kalau dia lebih dari 15 menit ini tidak sesuai standar. Kami memahami bahwa kemungkinan kalau untuk DKI Jakarta tentunya ada tantangan kemacetan begitu ya. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian perlu kita catat. Wilayah-wilayah mana pada jam-jam berapa ketika harus tanggap pada jam tersebut, maka apabila di atas 15 menit maka kita harus mengelola risiko tersebut secara lebih baik. Jadi misalnya kita memberdayakan masyarakat agar response time ini menjadi lebih cepat. Bisa juga membentuk tim tanggap darurat di gedung tersebut atau di wilayah tersebut, atau membangun partisipasi masyarakat agar pemadaman bisa menjadi lebih cepat. Next-nya, berikutnya. Untuk layanan posdamkar, kemudian operasional pemadaman lanjutan dan ketersediaan air dan sumber pemadaman, serta kemudian akses pemadaman variabel selanjutnya, dan berikutnya yang terakhir adalah mengenai hidran kota, dari sisi kondisi hidran kotanya. Ketersediaan dan kondisinya. Jadi berfungsi dengan sangat baik, sangat mudah diakses dan menjangkau seluruh kawasan yang diharapkan. Kemudian sampai kepada hidran kota tidak berfungsi atau tidak terdapat hidran kota. Kurang lebih demikian Pak Saiful, saya kembalikan ke Pak Saiful. Atau mungkin rekan-rekan dari RCUI ada yang ingin menambahkan, monggo silakan. Silakan, mungkin dari UI akan menambahkan. Baik, kalau tidak ada, nggak apa-apa, saya serahkan kembali kepada Pak Saiful. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa atas paparannya, penjelasannya kepada kami semua. Rekan-rekan Damkar yang bahagia, tadi paparan yang telah disampaikan oleh Prof. Fatma terkait dengan pelaksanaan untuk pemetaan risiko kebakaran, ya, melalui di lingkungan manajemen kebakaran. Itu tadi terjelaskan terkait dengan tujuan, proses, bahkan 22 variabel yang akan diukur dalam pemetaan ini. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu diinformasikan juga bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, Dinas Penanggulangan Kebakaran telah membuat jadwal tadi atau timeline dan juga telah membentuk tim untuk sebagai fasilitator. Mungkin bisa ditayangkan langsung jadwal aja. Ya, izin. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini dari tim yang telah ditunjuk selaku fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan ini, ya, yaitu terdiri dari ada berapa? Sampai ke orang itu, ada 21 orang, ya. Nah, dan insya Allah ini untuk tim internal kita, untuk fasilitator mungkin besok akan dilakukan diskusi terkait dengan langkah program kerja yang akan kita lakukan. Nah, dan juga kami telah membuat ini ya, jadwal untuk pelaksanaan kegiatan yang akan sama-sama kita laksanakan. Baik. Nah, ini diantaranya untuk jadwal yang telah dilaksanakan, contohnya kita membuat surat tugas
dan kemudian pembahasan parameter lain sebagainya. Dan hari ini sesuai dengan jadwal tanggal 9 April ini kita melaksanakan sosialisasi kegiatan analisa pemetaan risiko kebakaran. Dan juga tanggal 12 nanti itu kita akan jadwalkan untuk sosialisasi kegiatan ini kepada tim fasilitator yang ada di Dinas Gulkarmat ya. Nah, kemudian setelah itu tadi disampaikan bahwa untuk melakukan pendataan atau mendapatkan data, kita akan melaksanakan yang pertama adalah penyebaran kuesioner. Nah, kuesioner nanti dijadwalkan itu dari hari ini sampai dengan akhir April ya. Akhir April ini rekan-rekan dari sektor bisa untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan Pak RW ini yang ada di lingkungan untuk melakukan pengisian kuesioner. Nah, izin kuesioner yang akan kita sampaikan bisa dibuka. Ini bisa kita lihat bersama, dan ini juga mungkin mohon arahan dari Prof. Fatma ya terkait dengan kuesioner. Dia Bapak Ibu sekalian ya. Ini kuesioner yang nanti akan kita sebarkan ya kepada RW yang ada di wilayah manajemen kebakaran masing-masing sektor ya. Baik, di antaranya adalah ini ada beberapa pertanyaan dan kuesioner ini nanti akan kita share di chat ini ya, dan semua peserta bisa mengakses data ini. Baik, di sini di antaranya adalah ya yang harus diisi itu adalah data umum ya, RT RW, kemudian kelurahannya, kecamatannya, kemudian peta administrasi, ini kedua pos, kemudian juga ini ada batas-batas wilayahnya, ada batas utaranya, kemudian batas selatan, timur, barat, ya. Ini sekali lagi yang mengisi adalah Pak RW, kita mendampingi, ya mendampingi. Kemudian lagi mungkin sebelum, ya, ini ada data kepadatan penduduk, di antaranya ada jumlah penduduk, kemudian ada jumlah KK, kemudian juga luas RW, kemudian nama Pak RW-nya, ya. Kemudian juga ada nomor telepon ketua RW-nya. Nah, kemudian di antaranya adalah ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Fatma bahwa Pak RW hanya tinggal memilih dua pilihan ya atau tidak. Contoh di sini, apakah pernah ada kebakaran di RW Anda? Ya. Nah, tentunya untuk ke slide berikutnya ini harus mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini kita bercontoh, kita isi sembarang saja. Ya. Baik. Sekali lagi ini kuesioner yang akan diisi oleh Pak RW. RW 1. 2. Ini harus pasang. Ya, sembarang nggak apa-apa. Berbatasan ya. Ya. Di utara perbatasannya dengan RW berapa gitu, untuk kita mengetahui areanya gitu Pak. Ya, makasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Saiful, ini sudah menjelaskan dengan luar biasa ini. Siap. Baik, izin lanjut ya Prof ya. Monggo silakan Pak. Ya, Monggo. silakan. Pak Saiful, izin sebentar Pak Saiful. Siap Pak Kadis. Ya. Silakan. Terima kasih Prof. Tadi sudah paparannya yang saya lihat sudah bagus banget itu. Saya udah optimis banget ini akan bisa kita wujudkan. Saya ingin menambahkan Prof. Ini sangat penting karena RW harus tahu gitu daerah dia rawan kebakaran atau tidak. Nah ini makanya pentingnya kuesioner itu hasil dari kuesioner nanti disampaikan oleh Pak RW. Karena ini nantinya akan ini bagusnya apa? Mereka akan tahu mana-mana di wilayahnya yang menjadi kekurangannya itu bisa dimasukkan dalam program rembuk RW. Baik. Rembuk RW nanti masuk ke kelurahan, terus langsung nanti naik. Nah, itu akan menjadi program kerja bottom up. Jadi perencanaan memang dari bawah yang dibutuhkan. Nah, variabel-variabel itu sebagai dasar untuk Pak RW mengusulkan mana poin-poin yang
yang kurang di situ, nah itu diusulkan oleh di rembuk RW. Karena saya yakin variabel itu bukan hanya kita yang bisa menyelesaikan, pasti ada instansi terkait. Nah itu bisa, nah ini menjadi bahan. Kalau ini makanya saya sampaikan ini sangat penting pada rekan-rekan seluruh jajaran. Ini database yang sangat penting karena ini merupakan bagian dari wilayah harus tahu apa yang menjadi permasalahan di wilayahnya. Nah, itu bisa diusulkan untuk di tingkat RW untuk bisa tadi yang sampaikan dikeroyok gitu. Ini kerja keroyokan gitu loh. Agar RW tersebut tidak menjadi tadi kategori rawan kebakaran. Makanya nanti setiap tahun kita akan evaluasi terus menggunakan variabel yang telah ditentukan poin mana. Nah, itu menjadi indikator kinerja para kasektor, Prof. Para jajaran kami nanti Kasatpel. Nah, pada saat nanti dia bisa menurunkan grid dari merah ke hijau atau ke kuning, nah itu menjadi indikator kinerja kita. Nah ini sangat bagus nih Prof. Jadi terima kasih banyak Prof. Dan saya minta para jajaran untuk concern kaitan dengan ini dan yakinkan bahwa pertanyaan-pertanyaannya ini juga nanti Pak Saiful ke seluruh jajaran dipahami betul, benar-benar dipahami yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya sih berharap pertanyaannya harus pertanyaan bahasa lapangan nih Prof, jangan yang ilmiah, yang sulit dijawab gitu kan. Ya tadi ya, yang simple-simple lah nanti. Nah mungkin nanti secara teknis saya berharap penjelasannya semakin ke jajaran di bawahnya lagi Pak Saiful. Nanti kita bikin lagi sosialisasi ketika jajaran ke bawah, yakinkan mereka paham betul, jajaran kita bisa mendampingi Pak RW pada saat mengisi kuesioner. Jadi agar hasilnya pun nanti bisa lebih baik gitu. Orang nanti dibikin programnya lagi Pak Saiful ke jajaran Sudin mungkin di tingkat sektor untuk melakukan sosialisasi kepada jajaran di bawah untuk kaitan dengan kuesioner yang akan disampaikan ke tingkat RW. Itu Prof, makasih. Terima kasih. Siap ya Pak Kadis akan detail untuk mungkin nanti ada sosialisasi khusus ke masing-masing suku dinas untuk di level sektor Daton dan anggota RW. Baik, izin Pak Kadis melanjutkan tadi kuesioner yang akan kita sebarkan ke masing-masing ketua RW. Ya. Baik, nah ini tadi batas RW itu adalah batas selatan, batas timur, itu 08, nomor HP ya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Baik, setelah ini rekan-rekan damkar ya, ini tinggal klik berikutnya saja. Tadi pertanyaan pertama adalah apakah di wilayahnya pernah terjadi kebakaran atau belum. Baik, yang pertama kemudian yang harus diisi adalah apakah terdapat sumber air di lokasi Anda. Sumber air ini kan mungkin sumber api di lokasi Anda. Mungkin Prof, sumber air itu bisa dari kompor aktivitas rumah tangga, tadi ada kelas ya kan dan sebagainya. Ya, misalkan contoh kita ya. Kemudian jika ya berikan contohnya mungkin nanti bisa diisi rekan-rekan penjelasannya kompor ya. Kemudian juga ada listrik, kemudian las dan lain sebagainya. Ini contoh. Ada gangguan Pak Saiful suaranya? Suara dari Pak Saiful saya tidak mendengar. Pak Denny,
mohon bantuan. Mungkin kalau boleh saya bantu Pak Siap. Saiful, iya, ditayangkan Oke, kembali. Prof. Ditayangkan Ya. kembali. Ya, saya bantu menjelaskan, melanjutkan. Ini dulu nggak masuk. Mas pakai hotspot saya, Mas. Pakai hotspot saya langsung. Langsung masuk. Iya. Si Hikmat nggak saya bilang. Pakai WiFi aja. Langsung connect WiFi. WiFi-nya aktif. Ya, Android PC atas. Oke. Langsung. Pak Denny, apakah ada kesulitan? Kalau enggak, nanti saya coba bantu tayangkan. Oke, siap, Prof. Untuk sementara Prof dulu lagi ada trouble di host nih. Silakan, Prof. Oh ya, baik. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner untuk RW itu ada sekarang ini sudah ada Coba aja. 18 pertanyaan. Jadi kalau tadi ada hazardnya atau sumber-sumber apinya, maka berikutnya adalah dari sisi kerentanannya. Jadi hampir sama polanya, sama seperti yang kita tanyakan dengan teman-teman Damkar. Cuma bentuknya sangat jauh lebih sederhana, begitu. Iya, menjelaskan. Oke. Nah, di sini juga kami cantumkan juga kalau misalnya Pak RW ingin memberikan contoh yang ada di tempat mereka, begitu. Baik, ya baik, mohon maaf rekan-rekan Damkar, ya tadi ada sedikit permasalahan. Kita lanjutkan lagi, tadi nomor 3, yaitu apakah terdapat aktivitas yang menimbulkan api di lokasi Anda. Nah ini jika ya, nanti penjelasannya atau berikan contohnya seperti apa, itu. Ya, sebut contoh di sini kita langsung aja diisi, Pak, contoh ya, apa saja. Apakah ada aktivitas yang menimbulkan api di lokasi Anda? Tadi ada pengelasan misalkan, ya. Pengelasan, oke, contoh ya. Kemudian yang keempat adalah apakah terdapat bengkel, warung, home industri, pabrik, industri di lingkungan Anda? Ya, jika ya. Saya bantu, ya. Silakan, Prof. Yang nomor 5 ini, Prof. Oh, saya pikir Bapak ada gangguan. Ya, monggo silakan kalau Bapak mau melanjutkan. Lihat nggak tadi? Ya. Baik, ya. Ya, monggo silakan, Pak. Baik, yang kelima adalah apakah menurut Anda jumlah warga di lingkungan Anda termasuk padat? Nah, ini mohon arahannya apakah ada standar kepadatannya itu atau hanya pendapat dari RW-nya saja? Oh iya, baik. Nanti saya tambahkan kalau kita pakai standar SNI tadi yang di atas 200 jiwa itu berarti sangat padat. Nanti saya tambahkan di sini, Pak. Mungkin perlu ya. Siap. Baik. Baik, nanti Prof akan menambahkan. Lanjut lagi nomor 6. Apakah menurut Anda kepadatan bangunan di lingkungan Anda padat? Ya, nanti juga ada penjelasan khusus ini. Isi misalkan ya. Kemudian nomor 7, apakah menurut Anda jenis
material ya, bangunan di lingkungan Anda mudah terbakar. Ya, Nyambung sendiri. Nyambung sendiri lagi. Ya, selanjutnya naik di nomor 8-nya, apakah api dapat dengan mudah menjalar antar bangunan di lingkungan Anda? Ya, ini kalau terjadi kebakaran ya, antara penyebarannya, penjalarannya cukup mudah menjalar atau tidak, dilihat dari bahan yang digunakan. Ya. Contoh, tidak misalkan. Kemudian apakah di lingkungan Anda pernah terjadi kebakaran? Misalkan ya. Dan ya, sebutkan tahunnya, misalkan tahunnya saja berarti 2019. Kemudian lanjut lagi, apakah bangunan di lingkungan Anda memiliki pemisah rambatan api satu dengan lainnya, artinya bangunannya ada jarak atau tidak, ya, ini terkait dengan kompartementasi ini bahasan proteksinya itu. Misalkan diisi tidak. Kemudian apakah tersedia fasilitas pendeteksi dini kebakaran? Ada alarmkah, kentongankah, duk, ya, kemudian teknologi lain, ya. Di lingkungan Anda termasuk mungkin tiang listrik itu yang harus diaktifkan, ya. Misalkan di sini dijawabnya adalah ya, ada. Kemudian jika ya, sebutkan tadi apa tadi, kentongan misalkan ya, kentongan. Kalau pengeras suara di musola bisa nggak itu ya? Salah satunya misalkan, ya, atau pengeras suara di musola. Bisa Pak, bisa, boleh, monggo. Baik, kemudian yang nomor 12 adalah apakah tersedia alat pemadam api ringan di lingkungan Anda? Di lingkungan satu RW itu ya, bisa di rumah Pak RT-nya atau rumah Pak RW-nya, bahkan warga misalkan. Iya, betul. Ya, jawabnya adalah iya. Lanjut yang ke-13, pertanyaan ke-13 adalah apakah tersedia sumber air pemadaman di lingkungan Anda seperti hidran, tandon air, pump, sungai, danau, atau sumber air lainnya? Ya, boleh ya. Danau di situ. Kemudian lanjut, apakah terdapat sukarelawan peduli kebakaran di lingkungan Anda? Tadi yang mau kebakaran atau relawan kebakaran, misalkan ada, ya. Kemudian apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan Anda? Ya, jawabnya. Ya. Kemudian dan jika ya, sebutkan tahunnya 2018. Kemudian ya, pertanyaan berikutnya nomor 16, apakah tersedia layanan damkar dalam radius 3,5 km dari lokasi Anda? Mungkin ini terkait dengan tersedianya pos pemadam kebakaran mungkin ya. Ya, contoh misalkan jawabnya ya, ada. Kemudian yang 17, apakah tersedia akses jalan kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi Anda? Mungkin aksesnya itu cukup lebar atau tidak lebar mungkin di sini ya, atau masuknya mudah. Ya, misalkan jawabnya iya, ada akses. Kemudian nomor 18, apakah ada hambatan akses jalan kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi Anda seperti portal, gapura, parkir liar, pedagang kaki lima, kabel listrik dan lain-lain. Ya. Misalkan jawab iya, ya, misalkan dengan portal, ya. Gapura, boleh. Ya. Kemudian 19, apakah ada potensi gangguan kamtibmas dari masyarakat jika terjadi kebakaran di lokasi Anda? Mungkin ini terkait dengan perilaku masyarakatnya mungkin ya, Prof ya, yang arogan mungkin, atau yang yang memiliki temperamen dan sebagainya. Misalkan bisa tidak. Ya. Setelah itu dikirim ya. Nah, jadi ada 19 variabel ya, Prof ya? Ada 19. Iya, maaf, 19 pertanyaan, Pak. Ya, mungkin tadi ada yang double, saya lihat untuk kejadian kebakaran ada yang double, nanti saya revisi lagi, kami revisi lagi. Ya, jadi totalnya tetap 18, Pak. Ya. Baik, jadi dari 16. Ya, terima kasih.
Baik, rekan-rekan damkar yang ada di sektor dan pos tadi link Google Form atau yang akan diisi oleh Pak RW ya, yang akan kita sampaikan kepada para RW yang ada di wilayah manajemen kebakaran kita nanti. Nah, kemudian juga yang perlu dipahami selain data kuesioner yang akan disampaikan Pak RW, bahwa kita juga akan melaksanakan melakukan pendataan atau mengambil data melalui FGD, forum grup diskusi ya, atau diskusi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa forum FGD ini adalah berupa interview yang akan disampaikan beberapa pertanyaan atau variabel yang 22 variabel tadi itu yang disampaikan akan ditanyakan ke rekan-rekan yang ada di sektor ya. Jadi nanti kita akan jadwalkan di Sudin manakah, tanggal berapakah terjadwal untuk kegiatan FGD-nya, dan alhamdulillah jadwal juga sudah disusun. Boleh kembali menampilkan jadwal yang terlihat. Baik, nah di sini Bapak Ibu sekalian ya, yaitu ada untuk FGD Suku Dinas Jakarta Pusat kita akan jadwalkan di tanggal 15 dan tanggal 16 April. Ini bulan puasa ya. Oke, jadi kembali FGD di Suku Dinas Jakarta Pusat akan dilaksanakan pada tanggal 15 ya betul. 15 dan 16 April. Itu hari apa tuh? Ya nanti bisa menyesuaikan. Nah, untuk itu nanti rekan-rekan yang menjadi fasilitator dan juga teman-teman yang ditunjuk menjadi penanggung jawab ya di masing-masing sudin, yaitu rekan-rekan dari Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Kepala Seksi Pencegahan Suku Dinas nanti untuk memfasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan FGD di masing-masing suku dinas ya. Baik, kembali untuk Suku Dinas Jakarta Utara ini terjadwal di tanggal 19 dan tanggal 20. Kemudian untuk Jakarta Barat itu di tanggal 21 sampai dengan tanggal 22. Di Jakarta Selatan itu di tanggal 26 dan tanggal 27. Kemudian di Jakarta Timur di tanggal 28 dan tanggal 29 ya. Ini jadwal untuk pelaksanaan FGD di masing-masing suku dinas. Nah, kembali bahwa FGD itu nanti teknisnya adalah menghadirkan teman-teman kasektor ya dan timnya tentunya di sektor, dan di sana akan dilakukan seperti diskusi ya dan interview yang akan disampaikan nanti para fasilitator dari DRSC Universitas Indonesia maupun atau yang akan didampingi juga oleh tim fasilitator yang disusun atau yang dibentuk oleh dinas Gulkarmat. Baik, seperti itu. Nah, jadi hal yang sangat terpenting buat kita semua adalah rekan-rekan sektor, yaitu mulai hari ini dan sampai dengan di akhir April ini bisa menyebarkan kuesioner ke masing-masing RW di wilayah manajemen kebakarannya. Ya, itu jadwalnya artinya bersamaan dengan pelaksanaan FGD. Jadi FGD tidak menunggu kuesioner terkumpul. Jadi FGD dilaksanakan dan kuesioner pun tetap terus berjalan sampai dengan dijadwalkan sampai dengan di bulan April ini. Ya. Baik, kemudian lagi jadwal berikutnya adalah ini ada pengolahan data oleh tim DRSC Universitas Indonesia, itu dijadwalkan ya tanggal berapa itu, tanggal 3 ya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 3 dan 12 di bulan Mei ya. Kemudian selanjutnya adalah
Nah, kemudian rapat paparan hasil pengolahan data, kemudian juga penyampaian laporan, dan nanti sampai dengan dibuatnya SK Kepala Dinas tentang peta risiko kebakaran di wilayah Provinsi Jakarta berdasarkan dari hasil ya FGD dan pengisian kuesioner yang dilakukan oleh masing-masing RW ya, dari jumlah variabel yang tertentukan tadi itu kurang lebih 22 variabel yang telah disampaikan tadi. Baik, sementara itu mungkin rekan-rekan Danton, rekan-rekan kepala regu dan anggota, tentunya juga rekan-rekan sektor, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit kita manfaatkan untuk tanya jawab ya, terkait dengan rencana pelaksanaan untuk pemetaan risiko kebakaran di tingkat PNK. Baik, untuk memanfaatkan waktu, dipersilakan kepada para peserta Zoom kali ini ya yang ingin bertanya, langsung silakan bisa angkat tangan atau langsung mute ya untuk bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siap, izin tanya. Silakan Bapak dari. Halo, Sudrajat dari Timur Sektor 8. Wah, luar biasa Pak Ujat Sudrajat ya dari Jakarta Timur. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Baik, ini kaitan sama pemetaan daerah rawan kebakaran, berarti itu ditentukan setelah hasil kuesioner ini ya Pak ya. Satu itu. Kedua, ada satu pertanyaan di poin 1 tadi untuk kuesioner yang tentang sumber api apa ya. Itu satu pertanyaan itu, yang kedua tentang keamanan Kamtib ya. Keamanan Kamtib itu mungkin perlu penjelasan lebih ke Pak RW, karena kalau dikatakan sumber api atau semua lingkungan pasti punya, kalau penyebabnya tuh, kalau yang dijawabnya itu cuma kompor, gas atau listrik gitu kan. Nah itu pertanyaan itu perlu penjelasan lagi, termasuk yang tadi Pak Saiful utarakan juga tentang Kamtibmas itu. Terus yang ketiga, saya setuju dengan Pak Kadis bahwa diusahakan bahasanya jangan bahasa ilmiah yang mudah disampaikan tapi sulit untuk dijelaskan. Kita lebih suka menggunakan bahasa lapangan agar lebih pendekatannya lebih enak lah dengan masyarakat. Jadi sama-sama mengerti, karena kalau menggunakan bahasa ilmiah banyak sekali istilah-istilah di pemadam itu yang menggunakan bahasa itu yang masyarakat sendiri tidak ngerti gitu, bahkan sebagian besar dari anggota ini juga tidak ngerti gitu Pak Saiful. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Anjat, pertanyaannya luar biasa. Atau mungkin langsung ditanggapi Prof? Baik, terima kasih banyak masukannya Bapak siapa, mohon maaf tadi Pak? Sudrajat Bu. Pak Derajat, ya terima kasih banyak Pak masukannya. Ya betul, kami berupaya menyederhanakan pertanyaan-pertanyaan untuk di tingkat RW, dan kami sudah melakukan uji coba di beberapa RW dan alhamdulillah dapat masukan banyak gitu ya. Jadi ada beberapa kalimat yang sebelumnya agak sulit, kemudian kami coba sederhanakan dan memastikan bahwa kalimat tersebut dapat dimengerti. Tapi memang masih ada, saya lihat tadi kalimat yang mungkin perlu di-adjust sedikit dan perlu pemberian contoh. Jadi seperti misalnya, apakah terdapat material mudah terbakar? Mungkin Pak RW agak bingung material mudah terbakar itu contohnya apa gitu. Itu yang mungkin tadi menjadi catatan buat saya juga. Misalnya terdapat tempat penjualan bensin atau SPBU, SPBO, depot SPBE, depot minyak, pipa minyak dan lain-lain. Mungkin perlu ada tambahan contohnya. Terima kasih Pak Derajat. Nah, mengenai Kamtibmas, ini sebetulnya tambahan dari rekan-rekan Damkar. Mohon izin, barangkali di sini ada teman-teman yang memberikan usulan tersebut mengenai Kamtibmas. Saya dapat informasinya dari Bu Muji ya, kalau nggak salah. Siap, ya, siap Prof. Kebetulan hari ini Bu Muji Bu Muji nggak bisa. Itu ya betul ya. Oh iya, baik. Iya. Mungkin barangkali ada yang hadir di sini yang meminta penambahan.
Mungkin kalau di lapangan, kedugaan saya pada waktu Pak Suka ya, Pak Suka. Saya nggak tahu namanya ini informasinya. Karena Ya, Pak Suka. Ini gambarnya, kalau di HP-nya gambarnya Suneo. Pak Suka, Pak Suka. Pak Suka ya? Izin Prof. Iya, iya. Izin Gimana, Prof. Oh, Iya. Silakan Iya. Pak. Ya, Pak Bambang mungkin ya, Pak Bambang ya. Ya, betul. Betul Pak Monggo. Saiful. Ya, silakan Pak Bambang. Terkait penambahan pertanyaan tentang Kaptipmas itu terkait bahwa wilayah tersebut apakah rawan terjadi mungkin seperti Tawuran. konflik sosial gitu ya, mungkin seperti tawuran gitulah. Jadi artinya sering terjadi gangguan Kaptipmas di area sana gitu. Karena itu juga potensi bahwa populasi penduduk yang padat itu rentan terjadinya konflik yang artinya bisa jadi kebakaran itu juga bagian daripada perilaku yang secara abai terhadap bahaya kebakaran. Seperti itu Pak ya. Iya, karena izin Prof, itu kalau pertanyaan itu tadi kan Pak RW itu hanya bisa menjawab ketika setelah terjadi kebakaran gitu kan. Kalau sebelum terjadi Baik. kita lemparkan pertanyaan itu mungkin Pak RW juga bingung. Apa mungkin ya ada ribut nggak apa tadi kan gitu. Ya, jadi mungkin itu aja maksudnya. Terima kasih. Oh iya, baik. Mohon izin, mungkin hal-hal kejadian-kejadian ini bukan hanya domain kebakaran, artinya bahwa gangguan Kamtipmas itu juga terjadi ketika tidak terjadi kebakaran. Artinya kita tahu bahwa ada SPBU mini, kawasan padat. Itu biasanya nanti kalau pas terjadi kebakaran, efeknya mereka akan bereaksi kan. Biasanya kalau antusias masyarakat populasi seperti itu, kalau pas kebakaran mereka niatnya membantu, tapi kesannya jadi malah ngerecokin pekerjaan damkar itu ketika terjadi. Tetapi ketika tidak terjadi kebakaran, Pak RW kan tahu nih masyarakat sini agak sensitif nih gitu. Oh, karena ada kelompok-kelompok, apakah ormas, apakah remaja-remaja yang mungkin kurang tersosialisasi sehingga perbuatan-perbuatan mereka itu dapat memicu kebakaran seperti itu. Gitu. Oke, baik, ya. Baik, terima kasih Pak Bambang telah menjelaskan ya tadi Pak Jat bahwa gambaran di sini adalah apakah wilayah tersebut rawan atas konflik sosial ya seperti tadi. Itu mungkin Pak. Baik, waktunya luar biasa ini tidak terasa ya. Tinggal 5 menit lagi. Silakan pertanyaan berikutnya, silakan. Ya. Silakan Pak Sinurat ya. Ya, makasih Pak. Pak Kasar, silakan. Ya, izin Pak Kadis, Bu Prof sama Pak Saiful. Tadi di lambang kuesioner itu Pak, di lambang kuesioner itu hanya lambang UI. Oh iya, maaf. Sebaiknya saran saya agar itu tidak dikira RW bahwa itu penelitian dari UI, sebaiknya ada lambang dari Pemda DKI atau Damkar gitu. Itu saran saya kalau Ibu Fatma setuju gitu. Setuju Pak. Kedua, terima kasih banyak. Yang kedua, Setuju. tadi sasaran kita hanya RW, sementara kita melihat bahwa data-data itu sebenarnya juga sudah ada di suara kan ya? Sudah ada di kelurahan. Untuk menunjukkan kolaborasi kerja kita, apakah nggak sebaiknya kepada lurah juga kita edarkan kuesioner tersebut, sedikit banyak bisa menjadi memperkaya data kita untuk membuat suatu kesimpulan apakah daerah itu menjadi daerah rawan bencana kebakaran atau tidak gitu, karena lurah itulah yang menjadi kepala wilayah di daerah tersebut. Baik. Yang Ya, ketiga, nanti bisa Pak, ditambahkan. Ada lagi? yang ketiga, bahwa di sepenglihatan saya selama ini bahwa yang terjadi kebakaran itu kebanyakan rumah kos sama kontrakan gitu. Apakah itu juga nggak menjadi sasaran pertanyaan kita sehingga data kita lebih kuat gitu? Karena di Jakarta ini kan lebih banyak kos-kosan sama
kontrakan gitu. Itu saran kita Pak. Makasih Pak Saiful. Baik, luar biasa Pak Sebentar pertanyaannya. Demikian Pak pertanyaan dari Pak penanya kedua. Yang pertama terkait dengan logo yang mau dicantumkan katanya Pak Bisa. Insya Allah ya, ini segera kami cantumkan. Apakah kuesionernya tidak diberikan juga ke tingkat kelurahan lebih tinggi lagi, dan yang ketiga terkait dengan rumah kos dan sebagainya, apakah sudah terwakili nggak dari variabel atau pertanyaan yang sudah ada itu Pak? Terima kasih Prof, dipersilakan untuk dijawab. Ya, terima kasih. Ini masukannya segera nanti kami revisi. Tadi juga ada masukan gimana kalau hasilnya bisa langsung keluar ya ketika setelah selesai mengisi, insya Allah nanti kami tambahkan juga. Kemudian kelurahan, kalau memang kemarin sih arahan dari Pak Kadis di level RW begitu ya. Sedangkan kelurahan itu kita capture-nya atau kita ambilnya dari data-data yang dari sektor, melalui sektor begitu. Tapi monggo saya catat dulu, nanti bisa saya diskusikan dengan tim dan juga meminta arahan dari Pak Kadis. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi kan Pak Sikra tadi jawaban dari Prof ya. Yang pertama logo pasti nanti akan langsung ditindaklanjuti. Jadi ada logo UI dan logo Damkar DKI. Luar biasa. Ya. Ya, baik. Sebentar Pak Saiful, coba menjelaskan gitu ya. Siap, Pak Kadis. Ya. Terima kasih tadi paparan yang disampaikan kuesionernya. Jadi di tingkat RW, nanti tingkat kelurahan itu sebenarnya sama kayak Ingup 65. Kelurahan akan tahu berapa persen dari jumlah RW yang dikategorikan merah, nah itu masuk kategori kelurahan rawan kebakaran. Jadi justru nanti kita bisa memberikan informasi kepada Pak Lurah bahwa kelurahan tersebut masuk kategori rawan kebakaran atau tidak. Nah ini menjadi concern dari Pak Lurah. Ya, jadi di kolektif ya Pak, dari RW itu di kolektif ke level RW, kelurahan gitu ya Pak ya? Siap, jenjang jadinya Prof ya. Jadi data yang dihasilkan dari RW tersebut, jadi menjadikan bahwa apakah kelurahan tersebut kategori rawan atau tidak. Ya, bisa. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, masukannya luar biasa ini. Baik, ternyata sudah menuju jam 11 itu. Nggak terasa ya, Bapak Ibu. Tidak terasa sekali. Iya. Dan nanti kita akan coba untuk melaksanakan sosialisasi kembali. Mungkin kalau hari ini kita 12 seluruh suku dinas ya, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur semuanya. Mungkin nanti tadi arahan Pak Kadis nanti lebih mengkerucut lagi nanti di tingkat Sudin, supaya pelaksanaan kegiatan survei yang akan dilaksanakan ke masing-masing itu lebih dipahami dan lebih tepat sasaran seperti itu. Baik, izin Pak Kadis, kembali ada arahan. Ya, kembali juga diinformasikan untuk rekan-rekan sektor bahwa kegiatan untuk pengambilan data ke RW-RW nanti itu bisa juga bersamaan dengan kegiatan untuk pengambilan data untuk penyusunan rencana operasi atau renov ya. Ini karena pertanyaannya pun hampir bersamaan, jadi nanti bisa satu kali menempuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya saat kita berkolaborasi dengan Pak RW, nanti 2 sumber data kita akan dapat untuk pemetaan rawan kebakaran dan juga untuk kegiatan penyusunan rencana operasi. Jadi ini salah satu bisa dilaksanakan secara bersamaan. Itu tadi pesan dari rekan-rekan dari Dalkar ya, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengambilan data melalui RW tadi itu bisa 2 data kita dapatkan itu atau kita tanyakan atau kolaborasikan dengan RW, yaitu dalam rangka data untuk penyusunan rencana operasi dan dalam rangka untuk peta rawan kebakaran. Baik, rekan-rekan sekalian, karena waktu kita dibatasi, tadi pukul 9.30 sampai dengan pukul 11, ya. Sebelum di akhir kegiatan ini,
Mohon izin Pak Kadis, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Iya, Pak. Baik, ya. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan damkar, itu tadi paparan yang telah disampaikan oleh Prof. Fatma dari Universitas Indonesia dan juga arahan-arahan dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan untuk pemetaan daerah rawan kebakaran berbasis manajemen wilayah kebakaran atau WMK di lingkungan tingkat sektor ya, yang nanti datanya itu diambil dari masing-masing sektor dan tingkat RW. Nah, kemudian juga diharapkan terkait dengan schedule jadwal yang telah ditentukan tadi ya, dimohon dipahami dan itu dilaksanakan. Harapannya adalah kegiatan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Diharapkan akhir April ini data dari RW-RW kemudian juga FGD yang dilakukan di tingkat Sudin yang menginterview dengan teman-teman sektor itu bisa dilaksanakan dengan tepat waktu ya, agar supaya pelaksanaan kegiatan pemetaan ini bisa lebih cepat kita laksanakan ya dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik, terima kasih atas partisipasinya, keikutsertaannya, dan juga sangat-sangat ucapan terima kasih ke Prof. Fatma dan jajaran atas kesediaannya untuk penjelasan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan pemetaan kebakaran ini, dan juga rekan-rekan semua yang ada di sektor. Salam sehat, salam damkar, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Satriadi. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Joko Mentrek. Saya mohon izin live ya Bapak Ibu semuanya. Sudah boleh live ya Pak Saiful? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Izin selamat siang Pak Kadis, tadi langsung mohon izin ini sudah ditutup dan ini Sudah selesai ya? ya betul. Oh ya. Sampai dengan jam 11 Ya, tadi pemahamannya begitu ya. Saya bilang prinsipnya tingkat RW nanti kayak inggup aja berapa persentase nanti kita lihat. Kalau 20% dari jumlah RW yang ada di kelurahan itu masuk kategori rawan kebakaran, berarti kelurahan itu masuk kategori kelurahan rawan kebakaran. Ya. Nah, kalau data luas wilayah macam-macam, justru nanti kalau Pak RW-nya nggak tahu, kita bisa minta dari kelurahan RW itu luasnya berapa, ini berapa gitu kan. Tapi seharusnya sih RW harusnya punya data demografinya di wilayah tersebut, pasti ada itu. Ini baru dari prinsipnya sih saya pengen Pak RW itu biar tahu gitu loh, apa sih yang menjadi kendala atau permasalahan di wilayahnya kaitan dengan bahaya kebakaran. Nah, kalau nanti kita hasilnya bisa tahu kan, Pak RW bisa memprogramkan di Musrenbang. Karena kan selama ini Pak RW kalau RW-nya nggak tahu kalau wilayahnya daerah rawan kebakaran atau enggak, maka dia nggak bisa mengusul, nggak bisa. Dia tidak tahu gitu loh. Kalau dia butuh misalkan APAR, dia butuh sumber air yang bisa diusulkan ke SDA. Nah, itu kan hasil dari rembuk itu agar daerah RW itu tidak rawan kebakaran. Nah, kemudian kalau memang ada kendala kaitan dengan portal macam-macam kewilayahan, Pak RW kan bisa ngambil kebijakan, bisa dimusyawarahkan dengan masyarakat, nih daerah kita rawan kebakaran loh. Karena apa? Karena banyak portal, akses buat pemadam tidak bisa gitu. Yuk kita sepakati beberapa portal semua kita buka gitu loh. Atau kita tinggikan, disesuaikan dengan kendaraan kita. Nah, itu kan karena kita selama ini mereka nggak tahu penyakitnya apa ibaratnya. Kalau orang sakit tuh penyakitnya apa, bahkan kita nggak bisa juga ngasih resepnya gitu. Kalau pasiennya nggak ngeluh kan, nah keluhan-keluhan itu mereka juga harus tahu gitu loh. Maksud saya itu sebenarnya pelaksanaannya nggak terlalu ribet ya. Kalau seandainya program yang awal saya jadi kepala dinas sudah dibentuk, yaitu adanya RW binaan dan kelurahan binaan di jajaran
sektor. Nah itu kalau sudah ada itu berjalan sebenarnya. Dan saya lihat pertanyaan-pertanyaannya juga kan nggak terlalu sulit karena iya tidak, tinggal hanya penjelasan saja sih. Ya mudah-mudahan, nah saya optimis lah seluruh jajaran pasti bisa melaksanakan ini. Ya pelan-pelan. Saya yakin ya bisa sekaligus silaturahmi sama Pak RW-nya kan biar pada kenal. Malah kalau statement saya bilang Pak RW se-DKI Jakarta harus punya nomor telepon pemadam. Nah itu salah satunya itu juga merekatkan lagi tuh, ya kan, bahwa berubah mindset bahwa kita bukan hanya kebakaran saja, tapi kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, kewilayahan, kita sudah menjamah ke sana lah gitu loh. Itu saja mungkin Pak Saiful. Terima kasih. Terima kasih seluruh jajaran, mohon dibantu seluruhnya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita memberikan yang terbaik buat